Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Markas Salasa Merah Putih, Bu Endang Atuti, terima kasih Bu sudah hadir, bisa menyimpan waktu meskipun Ibu sangat sibuk di luar, kami juga tahu dan kami sangat memahami. Semoga Ibu tetap sehat, tetap banyak rezekinya dan panjang umur. Dan yang saya hormati para ketua harian saya yang saya tidak dapat sebutkan satu-satu, begitu juga dengan para wakil ketua umum saya, dan juga kepada Komandan Brigade Bung Suherman, dan juga ke Komandan Propos Bung Talib, dan juga kepada Panglima kita, salam hormat Panglima, dan yang saya hormati kepada Komandan Densus yang sekarang dia menjabat sebagai PLT DKI. Mana Komandan Densus tadi? Komandan Densus. Oh, nah itu dia, hebat dia kan. Kita duluan, dia belakangan. Perwakilan ada, oh iya. Dan yang saya hormati hadir di sini perwakilan mungkin atau ketuanya dari Banten dan dari Bangka Belitung, ada adik, dan juga kepada Kalimantan Timur juga hadir yang mewakili Jawa Barat dan sekitarnya. Dan yang saya hormati para ketua markas cabang, para ketua markas anak cabang dan markas ranting juga hadir di sini, dan seluruh keluarga Salasa Merah Putih yang saya tidak dapat sebutkan nama satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada rekan-rekan seperjuangan saya. Dan intinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segenap rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan memperingati ulang tahun Salasa Merah Putih yang ke-22 tahun, dan juga memperingati Sumpah Pemuda, di mana para pemuda pada waktu itu ingin menyatukan seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah pada tahun 45 kita telah merdeka. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita hadir untuk memperingati hari lahirnya, hari jadinya Laskar Merah Putih yang ke-20 tahun. Apa yang telah kita lakukan untuk negeri ini, dan kita berusaha sekuat tenaga kita untuk membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kita terhadap tanah air dan tumpah darahku Indonesia. Ingat saudara-saudaraku sekalian, tragedi kerusuhan 1968 disebabkan krisis ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru. Tambah lagi pada waktu itu bahan pokok melambung tinggi dan harga tidak stabil, dan ada daerah-daerah, provinsi-provinsi yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada waktu itu pula dibentuk opini ketidakpercayaan masyarakat terhadap TNI Polri. Dan pada saat itu, pada tahun 2000, Laskar Merah Putih menunjukkan sikapnya, menyambangi markas Kopassus yang pada waktu itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Amirul Isnaini. Kita datang memberikan dukungan semangat, mengembalikan kejayaan TNI demi mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita hadir, dan kita juga memberikan kalungan bunga kepada Kapolda Metro Jaya sebagai simbol bahwa rakyat Indonesia masih mencintai Polri. Demikian pula rekan-rekan kita dari ormas-ormas lain, organisasi lain, tidak ada yang memberikan dukungan semangat kepada TNI Polri. Hanya Laskar Merah Putih, saudara-saudaraku, yang memberikan dukungan semangat kepada TNI Polri pada waktu itu. Hanya Laskar Merah Putih yang berani memberikan dukungan semangat pada waktu itu.
Dan pada tahun 2022, Laskar Merah Putih melakukan protes keras terhadap pemerintahan Malaysia yang melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap saudara-saudara kita di TKI. Saya bersama almarhum Bang Irtawan, mantan Ketua Laskar Merah Putih, melakukan unjuk rasa dan membakar bendera Malaysia pada waktu itu. Dan tunjukkan militansi kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, meskipun ada rekan-rekan kita yang dipenjara pada waktu itu. Dan pada tahun 2007 kita melakukan aksi damai di Kementerian Pertahanan. Kita protes keras terhadap gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, gerakan-gerakan di Papua, gerakan-gerakan di Aceh, gerakan-gerakan di Maluku pada waktu itu. Kita bakar bendera-bendera mereka pada waktu itu. Dan saya diteror habis-habisan oleh gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pada tahun 2008-2009 kita bersama almarhum Bang Irtawan juga membebaskan Manohara dari penyiksaan Raja Kelantan di Malaysia, dan kita bebaskan pada waktu itu di Singapura bekerjasama dengan FBI dari Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia waktu itu dipimpin SBY tidak mampu membebaskan Manohara sebagai terganti Laskar Merah Putih, saudara-saudara sekalian. Tapi semua hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak punya apa-apa. Hanya kita tidak punya kemampuan. Hanya kita berusaha untuk membebaskan terganti kita. Dan pada waktu itu juga kita hampir setiap minggu kita demo di Dubes Malaysia, saudara-saudara sekalian. Dan pada tahun 2009 kita juga membebaskan janda pahlawan yang akan ditahan di pengadilan negara, yang akan ditahan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita juga bersama almarhum membebaskan janda pahlawan yang akan ditahan pada waktu itu. Banyak kegiatan-kegiatan Laskar Merah Putih yang memang bentuknya hanya bela negara. Bagi kita bela negara sama dengan jihad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada waktu yang sama juga kita juga demo besar-besaran di kedutaan Arab Saudi terkait saudara kita yang akan dihukum gantung di Arab Saudi, saudara-saudara sekalian. Musuh kita bukan bangsa sendiri, tapi musuh kita adalah bangsa lain, saudara-saudara sekalian, yang ingin memang menginjak, mencoreng nama baik bangsa Indonesia. Dan pada tahun 2010 disitulah mulai ada perpecahan organisasi Laskar Merah Putih semenjak meninggalnya almarhum Bang Irtawan. Dan pada tahun-tahun berikutnya juga kita tetap semangat, kita tetap berjuang untuk membela kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Dan pada tahun 2019 ketika mahasiswa melakukan unjuk rasa, mahasiswa Papua melakukan unjuk rasa di Istana Negara, siapa yang berani melaporkan, saudara-saudara sekalian? Hanya Laskar Merah Putih, yaitu saya sendiri yang melaporkan para mahasiswa itu. Akhirnya mereka juga semua ditahan oleh Polda Metro Jaya. Dan yang terakhir, masalah supaya jangan simpang siur, saudara-saudara sekalian, terkait Rizky Bilar. Saya sebagai kuasa hukumnya bersama Wakil Surya, kita membela dia terkait katanya dibanting-banting, saudara-saudara sekalian. Itu tidak betul. Jadi jangan sampai rekan-rekan ada pemikiran yang negatif terhadap diri saya. Saya tetap membela kebenaran. Ketika kebenaran itu diinjak-injak, maka Laskar Merah Putih yang berdiri tegak, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku sekalian, keluarga besar Laskar Merah Putih. Sejarah Laskar Merah Putih memang sangat panjang dan sangat banyak yang sebenarnya saya ceritakan, tapi mengingat waktu yang sangat sempit, maka sekilas kegiatan-kegiatan yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan saya sekalian. Dan saya juga adalah salah satu dari pendiri dan pelaku sejarah Laskar Merah Putih.
Jadi saya tahu betul sebelum Laskar Merah Putih juga berdiri, saya bersama almarhum Bang Irtawan telah membentuk namanya LSM Pengabdian Berbangsa. Dan situlah lahirnya Laskar Merah Putih. Jadi latar belakang berdirinya Laskar Merah Putih pada tanggal 8 Oktober tahun 2000 pasca lepasnya Timur-Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi. Atas dasar itulah sejumlah lembaga swadaya masyarakat telah mempersiapkan diri dari tahun 1999 saat Timur-Timur akan lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Saat itu suasana sangat mencekam dan tidak menentukan dan tidak menentu disebabkan ikut campuran negara asing urusan dalam negeri kita. Sebagai anak bangsa yang memiliki jiwa kebangsaan, jiwa nasionalis, semangat patriotisme, merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu mengenai status Timur-Timur yang akan lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Namun kita sebagai warga negara Indonesia patuh dan taat atas keputusan pemerintah yang pada akhirnya melepaskan Timur-Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi. Kendati pun demikian, Laskar Merah Putih tetap dengan lantang menyerukan kepada pemerintah Indonesia, kepada seluruh pemimpin bangsa, bahwa tidak ada lagi daerah atau provinsi manapun yang akan lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Untuk itu, seluruh rakyat Indonesia, apapun sukumu, apapun agamamu, apapun profesimu, mari sing-singkan dengan bajumu, rapatkan barisan, bahu membahu untuk memperjuangkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari upaya-upaya tersistematis. Saudara-saudara sekalian, Laskar Merah Putih sebagai sarana perjuangan organisasi sipil tetap berkomitmen membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, dan dapat mendorong serta memperkuat supremasi sipil melalui pola kemitraan terintegrasi dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam bingkai negara hukum berkeadilan, hati nurani, dan bukan berdasarkan kepentingan asing. Saudara-saudara sekalian, Laskar Merah Putih merupakan sarana komitmen berkebangsaan dari seluruh elemen anak bangsa tanpa mengenal suku, agama, ras, dan golongan. Laskar Merah Putih sebagai organisasi massa tidak menganut ideologi lain selain ideologi negara Pancasila dan tidak mempunyai tujuan lain selain masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam misi pengabdiannya yang dipandang penting adalah pelaksanaan Pancasila serta karya Laskar Merah Putih bagi rakyat dan cinta tanah air Indonesia. Dalam pengamalan Pancasila, dalam praktek kehidupan, Laskar Merah Putih dijiwai Tridharma Laskar Merah Putih, yaitu pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas. Tridharma Laskar Merah Putih bukanlah kumpulan doktrin yang berbelit-belit, tetapi merupakan pengertian sangat gamblang yang harus diilhami, dipatuhi oleh seluruh keluarga besar Laskar Merah Putih, terutama bagi pengurus yang duduk di badan pengurus markas Laskar Merah Putih, markas daerah, markas cabang, markas anak cabang, dan markas ranting. Saudara-saudara sekalian, keluarga besar Laskar Merah Putih dan para hadirin yang saya muliakan, Laskar Merah Putih adalah wadah persaudaraan dan benteng pemersatu bangsa. Dan oleh karenanya, Laskar Merah Putih bukanlah kumpulan premanisme, saudara-saudara sekalian. Namun Laskar Merah Putih merupakan salah satu bagian dari komponen anak bangsa yang merupakan bagian dari komponen anak bangsa untuk tetap satu dan tetap di bawah panji merah putih. Stabilitas dan keamanan Laskar Merah Putih dalam bela negara merupakan sendi dasar dalam membangun dan mewarnai proyek kehidupan bangsa dan bernegara sebagai warga terhormat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Rakyat sebagai subjek dan objek kemajuan bangsa adalah mutiara yang memegang tongkat pemandu bagi para pemimpin di republik ini. Rakyat sebagai subjek dan objek kemajuan bangsa adalah mutiara yang memegang tongkat pemandu bagi para pemimpin di republik ini. Dan sekarang kita lihat, saudara-saudara sekalian, ada negara-negara asing yang ingin mencaplok sedikit
mana leluhur kita? Lihat di Natuna, lihat di Pulau Pasir, nanti di mana lagi, saudara-saudara sekalian. Apakah kita siap untuk berjuang bersama TNI, saudara? Siap tidak? Kita tunjukkan militer kita terhadap negara kita, saudara-saudara sekalian. Kita harus berjuang membela tanah air kita. Sejengkal pun tanah air kita, siapapun yang berani, Laskar Merah Putih sejuta Laskar Merah Putih akan turun membela pemerintah Indonesia. Siap? Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Merah Putih, merdeka! Dalam satu, mohon agak tenang ya. Diawali satu integritas, satu persatuan oleh apapun bentuknya. Kami terbiasa berlayar di tengah samudera luas yang tak lekang dari gempuran ombak besar dan terpaan pada dahsyat yang dahsyat. Bahtera tetap berkembang, yang tetap fokus ke arah bandar pelabuhan yang satu tujuan. Atas izin dan berkat Tuhan Yang Maha Esa, kami percaya kami tetap turun dan berjaya. Saudara hadirin undangan sebangsa dan setanah, mohon maaf berdiri, jangan ada bicara, mohon maaf. Saudara-saudara undangan, kami sangat berharap Sang Saka Merah Putih tetap berkebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Laskar Merah Putih tetap berkibar memelihara persatuan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan perjuangan LMP untuk Indonesia maju. Saya melihat kondisi saat ini, korupsi semakin merajalela karena Hakim Agung terlibat, dan korupsi sudah bukan lagi kejahatan yang luar biasa. Karena pejabat pemerintah, bupati, wali kota, dan gubernur terlibat seperti Lukas NMB melawan, tidak mau diperiksa, dan pemerintah harus tegas. Pejabat eksekutif dan anggota DPR pun terlibat korupsi. Maka hal ini menjatuhkan wibawa dan harkat negara. Seperti air ini, setelah dilepas para korupsi dan diberikan hukuman ringan, maka para oknum jenderal polisi pun tidak kalah banyaknya yang terlibat. Seperti Irjen Verdi Sambo, si pembunuh sadis, membuka awal tabir kejahatan para oknum polisi, dan mulai rakusnya pungli yang dilakukan oknum polisi terungkap, seperti keterlibatan Brigjen Hendra Kurniawan yang menggunakan jet pribadi atau milik mafia judi. Kita nggak tahu, pokoknya jenderal mewah begitu. Begitu pula si Kapolda terkaya versi LKHPN, Irjen Teddy Minahasa, dengan kekayaan resmi 29,9 M. Si Teddy maling narkoba 5 kg sabu ini diganti tawas mirip narkoba yang melibatkan ex Kapolres Bukit Tinggi. Kita semua tahu
Akibat narkoba 50 remaja kita meninggal setiap hari. Maka harus dihukum mati setiap jenderal polisi yang terlibat narkoba. Padahal pemerintah negara memberikan jabatan penting kepada petinggi-petinggi polisi seperti Jenderal Tito Karnavian, Mendagri, Jenderal Budi Gunawan, Ketua BIN, Jenderal Budi Waseso, Ketua Bulog, Jenderal Iwan Bule, Ketua PSSI, dan dulu Dirjen juga dari polisi. Akibat kejahatan dan kerakusan oknum polisi yang sosok mewah hingga Bapak Presiden memberikan arahan dan sangat marah. Presiden Joko Widodo memanggil pejabat-pejabat tinggi Polri sebanyak 559 orang ke istana dan meluncuti mereka, lalu memerintahkan tidak boleh memakai topi atau alas kepala, tidak boleh membawa HP dan membawa tongkat komando, tidak boleh membawa ajudan ADC, tetapi harus membawa notes dan pulpen. Mohon didengar ya. Memalukan. Belum pernah kejadian seperti ini, namun kita jangan juga menghakimi polisi karena masih banyak juga polisi yang setia dan baik serta jujur menjalankan tugasnya dimanapun mereka ditugaskan. Demikian sebagai anggota LMP dimanapun harus mengkritisi polisi dan koreksi total terhadap ketidakbenaran, serta harus kita kepada siapapun kompromi di dalam persaudaraan nasional. Terima kasih. Salam hormat, merdeka. Jadi saya tambahkan, kita juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketum, bahwa kita juga harus menggalang persatuan kepada siapapun. Kita nggak pernah mukul polisi, tapi polisi meratakan wilayah kita, termasuk rumah-rumah kita, rumah raya. Tapi kita serahkan kepada Tuhan. Kualat juga yang terlibat menggusur kita itu. Jadi Bapak Ketua Umum, tenang. Ini dari unsur manapun kita nggak boleh ini kita harus tegas. Jadi saudara-saudara sekalian, atau ada dari intelijen maupun dari pihak kepolisian, saya siap untuk apapun dengan sambutan saya ini. Akhir kata saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum kita ialah tak lain adalah Haji Ade Mano Sarjana Mahur Hukum. Yang kami hormati Dewan Penasehat Tulang ya Binsar Kejar Huta Barat. Yang kami hormati Panglima, yang kami hormati Sekjen, yang kami hormati Dewan Pertimbangan. Beliau adalah ponakannya komandan saya, Bapak Nodang, kebetulan saya menjadi jabat Kastaf, dan beliau juga anak seorang pengusaha yang sukses, yaitu Pak Ustaz Sabta. Dan beliau sebagai generasi penerus, insya Allah, amin. Kalau saya lihat dari penampilan beliau ini, kelihatan talenta beliau, ya, akan jadi orang besar, insya Allah. Saya bisa berdoa, mudah-mudahan itu harapannya. Yang kami hormati adik-adik kita semuanya, ya, dari tingkat Mada maupun dari cabang, yang kami tidak sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Dewan Pendiri Hartawan Taigan. Mohon maaf apabila ada satu persatu tidak bisa kita sebut, selama bisa kita kurang.
Pertama-tama, bila kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita sangat bangga berkumpul di markas besar Laskar Merah Putih dalam acara ulang tahun yang ke-21 dan 22 dan sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Juga salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, termasuk kita ini mengikuti, insya Allah akan dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sekali lagi saya sangat bangga karena ulang tahun Laskar merupakan suatu kebanggaan. Karena tadi saya melihat pidatonya ketum luar biasa, begitu menggebu. Tapi saya tidak akan pidato, hanya menegaskan. Mari kita dukung bersama-sama ketum kita ini sebagai anak muda yang potensialnya sangat tinggi. Apalagi sekarang ada perpecahan dengan Laskar yang lainnya, maka kita dukung yang sekarang ini yang dianggap sah sebagai ketua Laskar seluruh Indonesia. Kami berharap kawan-kawan kita, adik-adik kita ini kita dukung sampai pemenangan beliau harus jadi ketua lagi, ya, karena beliau sangat potensial sekali. Baik dia tiap ada acara demo sebagainya dia full, dia mengatakan apa adanya, ya. Jadi sekali lagi kepada dinda-dinda yang ada di sini, jangan lupa satu persatuan itu akan mengangkat derajat kita, menguatkan Laskar Merah Putih ke depan lebih baik. Ya, jadi saya tidak akan lebih jauh pidato, hanya itu kata saya. Sekali lagi, apabila hari ini ada kekurangan dari ketum pidatonya maupun arahannya, itu manusia banyak kekurangan. Ya, itu saja yang akan saya sampaikan, karena kalau pidato sudah lengkap oleh ketum juga oleh Dewan Penasihat, maka saya hanya menegaskan, mari kita bersama-sama bangkit Laskar Merah Putih terpercaya dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! 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 Kita akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dimulai dari sini. Teman-teman dari itu setelah itu jadi bukan ketua. Kasih lewat tanah ya. Jadi dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Untuk santunan anak yatim diserahkan kepada Can hardly sleep at night.
Komandan Brig, izin wawancara sebentar. Siap. Ya. Dalam rangkaian acara apa Pak datang ke Mabes LMP? Dalam momen acara milad atau hari ininya LMP ke-22. Mestinya jatuhnya kan tanggal 28, tapi karena hari Jumat makanya diundur hari Sabtu. Ya. Membawa rombongan berapa orang Pak? Berapa bis? Berapa kendaraan? Saya bawa 2 bus plus 7 mobil kecil. Totalnya 200 orang. Ya. Tadi pada saat rangkaian acara Bapak mendapatkan selendang merah putih dalam acara apa itu Pak? Dalam Ya. penghargaan apa? Penghargaan dari Ketua Umum dan Dewan Pembina bahwa saya dinyatakan sebagai pelopor atau setia lah kepada Laskar Merah Putih dan membawa rombongan terbanyak. Ya, terbanyak rombongan dalam acara HUT LMP yang ke-22 tahun ini Pak ya, di Iya, Mabes. Ya. Lalu harapannya Pak untuk kedepannya Brigade 17 Mabes LMP Markas Serang dan juga untuk keseluruhan LMP bagaimana Pak harapannya? Ya, harapannya saya kepada seluruh anggota Laskar Merah Putih seluruh Indonesia yang sah sekarang ini tetap Bapak Haji Ade RP Manurung sebagai Ketua Umum karena beliau lah yang dapat SKTBH. Jadi yang lain itu bohong. Baik Pak, terima kasih wawancaranya Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang dengan Danton Bang. Mohon maaf, mohon izin untuk wawancara. Dalam acara apa Pak datang ke Mabes LMP ini? Danton Bang. Kebetulan datang ke Mabes ini kita acara ulang tahun Laskar Merah Putih yang ke-22. Ya, membawa berapa anggota dari mana Danton Bambang? Dari Asalnya? Serang, Banten. Ya, Anggota ataupun personil kita ke sini sekitar 250. 250 peserta. Ya. Lalu bagaimana tadi acaranya meriah, baik dan apa harapannya untuk kedepannya untuk LMP? Alhamdulillah untuk acara tadi sangat lancar, kondusif, aman terkendali. Lumayan cukup meriah juga, dan untuk kedepannya untuk khususnya Laskar Merah Putih Mabes makin kompak, makin jaya, makin maju. Baik. Terima kasih Danton Bambang. Dengan siapa Pak? Bisa disebutkan nama dan domisili dan jabatannya? Pak Johari, jabatan Danton Cilegon. Ya. Bawa berapa peserta Pak atau rombongan dari Cilegon? Dari Brigade 17 Mabes Cilegon membawa 150 anggota ataupun personil yang datang ke markas besar di Jatinegara ini untuk mengikuti ulang tahun yang ke-22. Semoga Laskar Merah Putih selalu jaya dan selalu kompak. Merdeka! Ya. Lalu harapannya bagi Cilegon dan juga Mabes beserta keseluruhan untuk kedepannya bagaimana dalam rangka kesolidan? Siap. Untuk khususnya di Brigade 17 Mabes wilayah Cilegon, harapan kami dengan adanya ulang tahun Laskar Merah Putih yang ke-22 ini, mudah-mudahan kita semakin kompak ataupun kita selalu bersinergi sama danton-danton yang berada di kota-kota Cilegon, Serang, Kabupaten Serang, seluruh sebanten. Mudah-mudahan kita dengan adanya ulang tahun Laskar Merah Putih yang ke-22 ini selalu kompak dan selalu jaya.
saya sangat terima kasih dan apresiasi daripada DC17 yang Brigade 17. Bapak, terima kasih Bapak yang hadir membawa luar biasa. Mudah-mudahan di tahun ini banyak kesadaran yang daerah-daerah mada-mada yang tidak sah dan tidak mempunyai keabsahan, tidak mempunyai hukum dan HAM, berani-beraninya wah sekarang udah memajang di mana-mana. Mudah-mudahan kita berdoa itu bisa bergabung bersama atau tidak sadar akan bagaimana suatu organisasi itu harus punya keabsahan hukum dan HAM, bukan kosongan begitu aja. Mudah-mudahan dan juga beliau itu kan dulu bekas itu ya ketua harian, kok tidak menyadari, tidak memahami yang namanya organisasi masyarakat ini harus mempunyai keabsahan. Mudah-mudahan apalagi katanya mau ada ada acara ulang tahun, kasihan kan membohongi ya organisasi pemerintah kan membohongi yang tidak. Mudah-mudahan kesadaran itu disadari, apalagi melihat mungkin semua daerah yang tidak mempunyai keabsahan melihat ulang tahun ini yang mempunyai keabsahan jelas. Itu saja dari saya. Kita berdoa mudah-mudahan tambah besar. Bagaimana kita tetap membantu program pemerintah. Ya. Terima kasih dari saya selaku Sekjen Laskar Merah Putih dan Ketua Umum Haji Erwin. Terima kasih. Laskar Merah Putih, NKRI, Merdeka, Merdeka. Wita, wait.